Akan nanti juga ada tamu yang akan hadir di sini. Ini untuk membahas bagaimana tulisan Anda ini dapat menggambarkan sifat dan perilaku manusia, begitu ya. Bagaimana juga dari tulisan ini kita bisa tahu karakter kita seperti apa dan juga mungkin mempengaruhi kesuksesan ya. Nah, ada ilmunya sebetulnya untuk mengkaitkan antara tulisan tangan kita dengan proyeksi karir atau sifat, karakter, atau bahkan juga digunakan untuk hal yang lebih jauh lagi, misalnya untuk merekrut karyawan. Beberapa kasus bahkan juga untuk bisa membuat harmonis rumah tangga karena untuk saling mengenali karakter antara suami dan juga istri. Nah, nama ilmunya disebut dengan grafologi. Grafologi dapat mengungkap apa atau di bidang apa kelebihan seseorang dan juga apa yang menjadi kelemahannya. Grafologi juga bisa menjadi kunci sukses seseorang. Setiap goresan pena di selembar kertas ternyata mencerminkan kepribadian orang tersebut. Ada beberapa teknik khusus untuk membaca setiap bentuk, seperti mengamati tekanan penanya, tegaknya huruf, lalu apakah terbiasa menulis dengan huruf sambung atau tidak. Maya Ernita merupakan konsultan HRD yang bekerja untuk menganalisa kandidat-kandidat perusahaan. Sudah 1 tahun ia menggeluti ilmu ini. Lalu sejauh apa grafologi membantu dalam penyeleksian karyawan? Banyak banget sih kita jadi tahu orang tersebut disiplin atau tidaknya, jujur atau tidaknya, terus tanggung jawab dan penyelesaian pekerjaannya sampai sejauh mana, terus dia konsisten sama pekerjaannya atau enggak. Sebagai contoh perbandingan, Maya menunjukkan tulisan tangan yang paling sering ia temukan ketika menyeleksi. Dimana kalau yang ini kita lihat ini penulisannya dengan sangat baik ya, dari bawah sampai atas. Ini terlihat kalau orang ini komitmen, konsisten dan bertanggung jawab dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik karena terlihat dari tulisannya yang penuh sampai bawah. Nah, ini terlihat nih kalau dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Oke, satunya lagi. Nah, ini terlihat juga nih. Kalau ini terlihat dong dari pinggirnya, pinggir kanan dan kirinya terlihat kalau ini tidak tuntas dan ke bawahnya pun dia tidak sampai selesai. Nah, ini ciri orang yang dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara tuntas atau bertanggung jawab. Tentunya tidak hanya Maya saja yang menguasai ilmu grafologi ini. Chandra Teja merupakan seorang direktur operasional salah satu perusahaan content provider ini juga menggunakan ilmu grafologi. Chandra cukup terbantu ketika bekerja. Kan kehidupan dengan istri kan setiap hari kita ketemu kan. Saya bisa tahu misalnya, oh istri saya kenapa sifatnya begini. Kira-kira nih waktu masih muda pasti pernah mengalami hal seperti ini. Nah, hal-hal itu yang harus misalnya menjadi masukan buat saya sehingga saya juga terpanggil misalnya bagaimana pelan-pelan hal-hal yang dulu menjadi hal yang traumatis buat dia bisa saya bantu untuk dikurangi misalnya. Begitu juga untuk anak-anak misalnya. Dari tulisan tangannya saya bisa lihat, oh ternyata saya yang terlalu keras itu menyebabkan dia stres misalnya. Silakan. Ya. Ia juga memanfaatkan teknik ini di kehidupan sosialnya. Saya pun tertarik untuk mencoba. Saya menulis di selembar kertas kosong, kemudian dibacakan. Dari sisi optimisme udah cukup bagus. Cuman di sini Bapak cenderung menjaga jarak sama orang. Ada beberapa hal yang kenapa Bapak menjaga jarak sama orang. Misalnya, mungkin dulu pernah punya pengalaman dikhianati, sehingga Bapak jadi nggak mudah percaya sama orang. Tetapi kalau Bapak mungkin sudah tahu orangnya, Bapak bisa bagus sekali sama orangnya. Tapi pada dasarnya Bapak tipe orang yang menjaga jarak sama orang. Bukan hanya dapat membaca sifat orang lain saja, grafologi ini juga dapat digunakan untuk media introspeksi diri. Gagat Prasasti, Jakarta.